Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Gitu kan? Ya lo, ini lo udah mau keluar aku. Loh, yang
youthful, energizing, and smart. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Rekan-rekan yang ada di ruang paralel A? Dengan jelas terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, mohon ditunggu sebentar. Kami akan menyiapkan beberapa perlengkapan untuk ruang ini, Bapak Ibu ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada rekan-rekan semua yang hadir dan bergabung di ruang paralel A. Kepada para presenter juga saya ucapkan selamat datang dan saya doakan semoga nanti presentasinya berjalan lancar dan kemudian sesi diskusi nantinya juga akan berjalan dengan dinamis dan akan membuat kita semua di ruangan ini menjadi lebih banyak yang bisa diambil, artinya ilmu pengetahuan yang dipresentasikan, hal-hal terkait apapun itu nanti bisa kita serap dan bisa membekali kita dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan atau wawasan-wawasan yang baru. Kita akan segera mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Novan Jemi Andrea. Saya akan bertindak sebagai moderator di room A ini. Nantinya ada 3 pembicara, ada 3 makalah yang akan dipresentasikan. Oh sorry, iya 3. Yang pertama ada makalah berjudul Kajian Pengalaman Seni pada Buku Fotografi Flores Vitae karya Niko Darmajungan dengan presenter Kusrini, Aji Susanto Anom, dan Muhammad Alfaris serta Siti Solika. Lalu ada Kreativitas minus Refleksi, Tegangan antara Percepatan Evolusi Media dan Kedalaman Karya, karya Alfa Trialdin, Prof. Ashraf Amir Piliang, Bambang Sugiarto, dan Irma Damayanti. Lalu kemudian nantinya ada juga makalah berjudul Imajinasi Visual Fotografi Kawasan Malioboro dengan Perspektif Realisme Magis, yang akan disampaikan oleh Dr. Edial Rusli SEMSN dan Ibu Adia Arsita SSMA. Sebelum dimulainya sesi presentasi, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib begitu. Masing-masing pemakalah atau presenter nantinya akan memiliki atau disediakan waktu selama 15 menit untuk menyajikan makalahnya. Lalu setelah itu nanti akan disusul langsung oleh presenter kedua 15 menit juga. Sedangkan dan disusul lagi dengan presenter ketiga 15 menit juga, dan sesi tanya jawab atau diskusi nanti akan kita kumpulkan di akhir sesi ini, di akhir 3 pemateri itu atau presenter itu menyampaikan materi, lalu kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Nah,
Jika kemudian memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin segera diajukan sebelum lupa begitu, maka bisa ditampung dulu di kolom chat. Nanti kita akan telusuri satu persatu. Kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu juga pertanyaannya nanti akan ditujukan ke siapa. Jadi karena 3 presenter akan langsung menyampaikan makalahnya, mempresentasikan makalahnya, maka nanti misalnya ada yang mau bertanya, silakan tulis pertanyaannya lalu ditujukan untuk presenter yang mana atau judul makalah yang mana begitu. Presenter 1 atau presenter 2 atau presenter 3. Kira-kira begitu bisa dipahami mungkin Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian nggih. Baik, saya rasa cukup jelas dan untuk menghemat waktu dan mudah-mudahan kita juga semua sudah siap untuk menyaksikan pemaparan makalah lalu juga para presenter juga sudah siap dengan makalahnya masing-masing. Maka saya akan langsung mempersilahkan dan memberikan 15 menit pertama begitu kira-kira kepada presenter pertama dengan judul makalah kajian pengalaman seni pada buku fotografi Flores Vitae karya Niko Darmajungan, kepada Ibu Kusrini, Mas Haji Susanto Anom Purnomo, Muhammad Alfaris dan Siti Soleka. Saya persilahkan waktunya 15 menit dan saya mohon maaf nanti misalnya pada pertengahan pertengahan menyampaikan presentasi lalu kemudian mungkin saya akan ingatkan terkait waktu, jadi mohon dimaklumi. Demikian, terima kasih. Monggo dipersilahkan kepada Ibu Kusrini, Mas Haji Susanto Anom, Muhammad Alfaris atau Siti Solekah yang akan menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Novan sebagai moderator pada room 1 seminar virtual FSMR di Jakarta pada pagi hari ini. Mohon izin saya akan share screen secara mandiri materi pemaparan dari makalah saya. Semoga bisa tampil di layar dengan baik ya. Baik, selamat pagi untuk seluruh peserta seminar virtual pada room 1 pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Haji Susanto Anom, akan mewakili tim dari penelitian kami yang beranggotakan ada Ibu Kusrini, lalu saya sendiri, dan Muhammad Alfaris, serta Siti Soleka. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Pengalaman Seni pada Buku Fotografi Flores Vitae karya Niko Darmajungan. Sebagai pendahuluan atau latar belakang kita akan melaksanakan penelitian ini, akan saya paparkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya tawaran presentasi karya fotografi dalam wujud ruang seni alternatif selain galeri konvensional, yaitu buku fotografi. Lalu Niko Darmajungan, fotografer fine art, yang biasa mempresentasikan karyanya melalui ruang seni konvensional, menerbitkan buku fotografi Flores Vitae. Kesadaran akan pentingnya sifat materialitas menjadi hal utama dalam presentasi karya fotografi Niko Darmajungan. Flores Vitae diterbitkan pada tahun 2016 oleh After Hours dan menjadi satu-satunya karya dari Niko Darmajungan yang dipresentasikan dalam bentuk buku fotografi. Buku Flores Vitae ini kemudian menjadi penting karena merupakan karya dari seorang fotografer yang biasa mempresentasikan karyanya dalam ruang seni konvensional atau galeri pameran, lalu mencoba medium ruang seni alternatif yaitu buku fotografi. Sehingga dalam pendahuluan ini kami ingin menyampaikan bahwa buku fotografi dinilai memiliki potensi sebagai ruang seni alternatif. Berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan di pendahuluan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan digali dalam kajian ini. Rumusan masalah ini berasal dari fenomena buku fotografi dipandang sebagai sebuah ruang seni alternatif yang mempertemukan antara seorang seniman, karya seni, dan penikmat seni. Dalam ruang seni tersebut muncul sebuah pengalaman artistik dari seorang seniman saat mewujudkan karya seninya,
dan pengalaman estetik dari penikmat seni saat mengapresiasi sebuah karya seni. Kedua pengalaman tersebut akan dikaji dan memberikan wacana deskriptif mengenai nilai keindahan dari sebuah buku fotografi, sehingga kajian ini akan memberikan kesimpulan-kesimpulan terkait nilai-nilai seni tersebut dan menjadi pelengkap dari khasanah ruang seni alternatif bagi seorang fotografer. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif naratif. Lokasi dari penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dari penelitian ini adalah karya fotografi Niko Darmajungen dengan sampel penelitian buku fotografi Flores Vitae. Metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling pada buku fotografi Flores Vitae. Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan teori utama pengalaman seni yang muncul saat terjadi perjumpaan antara seniman, karya seni, dan penikmat seni. Pengalaman seni yang menjadi titik tolak pada penelitian ini secara spesifik menggunakan konsep pengalaman artistik dan pengalaman estetik menurut John Dewey. Hasil dan pembahasan. Dalam melakukan analisis sampel penelitian buku fotografi Flores Vitae, kami berangkat dari konsep pengalaman seni, yaitu pengalaman yang muncul saat seniman, karya seni, dan penikmat seni bertemu. Pengalaman yang berkelindan dalam sebuah karya seni, bertemu penikmatnya menurut John Dewey dalam bukunya Art as Experience terbagi dalam dua kategori, yaitu pengalaman artistik dan pengalaman estetik. Pengalaman artistik atau aktivitas produksi adalah pengalaman yang terjadi dalam proses penciptaan karya seni, dan yang menjadi subjek utamanya adalah senimannya. Pengalaman estetik adalah pengalaman yang dirasakan oleh penikmat terhadap karya estetik, karya seni, yang terwujudkan pada persepsi dan penikmatan. Buku fotografi adalah sebuah buku yang dilihat atau dibaca oleh pembaca karena fotograf yang ada di dalam buku tersebut. Kohlberg dalam bukunya Understanding Photobook memaparkan 3 subkategori dari buku fotografi, yaitu album, katalog, dan monograf. Dalam monograf, hal yang paling penting adalah adanya sebuah payung narasi yang utuh dan mengalir dari satu foto ke foto yang selanjutnya. Penempatan posisi dari foto dalam halaman tertentu dan desain perwajahan membangun konektivitas yang subtil dari sebuah monograf, sehingga apabila kita dengan sengaja menghilangkan satu halaman dari monograf tersebut, maka keutuhan narasi yang diceritakan akan terganggu. Dari pembagian kategori menurut Kohlberg tersebut, kita dapat mengkategorisasikan buku fotografi Flores Vitae sebagai sebuah monograf dari Niko Darmajungen karena memiliki sebuah narasi atau tema besar yang diangkat atau ditampilkan melalui karya-karya dalam buku fotografinya. Pengalaman artistik dalam buku fotografi Flores Vitae dipaparkan melalui beberapa aspek dalam perwujudan karya tersebut dan aspek ide atau gagasan dalam karya tersebut. Pengalaman estetik pada analisis buku fotografi Flores Vitae didapatkan ketika peneliti memposisikan diri sebagai penikmat sebuah karya seni dan berkonsentrasi secara penuh sehingga menghasilkan fokus perhatian yang kuat. Fokus perhatian yang kuat dapat memunculkan analisis terhadap simbolisme atau makna yang lebih dalam, sehingga kita dapat memasuki tingkat yang lebih lanjut dalam mengalami sebuah pengalaman estetik. Pengalaman estetik sebuah buku foto juga tidak lepas dari pengalaman ketubuhan yang aktif. Berikut beberapa tampilan visual dari buku fotografi Flores Vitae, di mana di sini saya perlihatkan sampel dari 2 narasi utama yang diangkat dalam karya buku fotografi Flores Vitae. Narasi yang pertama adalah narasi tentang objek pengkaryaan bunga, lalu narasi yang kedua adalah objek pengkaryaan tubuh wanita. Buku ini memuat karya fotografi berwarna dan karya fotografi hitam putih. Subjek pemotretannya yang fotografi berwarna adalah variasi subjek bunga, subjek pemotretan karya fotografi hitam putih adalah variasi subjek tubuh wanita telanjang.
Subjek bunga merupakan narasi yang muncul pertama kali dari halaman depan buku. Setelah narasi bunga berakhir, di halaman tengah terdapat 2 tulisan komentar atau apresiasi dari pakar atau relasi Niko Darmajungen terkait proses kekaryaan beliau. Setelah tulisan tersebut, pembaca akan memasuki narasi tubuh wanita yang telanjang. Subjek tubuh wanita telanjang dipotret dengan berbagai objek lain menutupi atau menggantikan fungsi identitas dari subjek fotonya. Melalui ide tampilan atau konsep pengemasan narasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ada keinginan dari rancangan buku fotografi tersebut untuk menyajikan sebuah diptik atau penyandingan naratif objek yang dirasa saling terkait. Pemilihan ide tampilan atau konsep tersebut akan menstimulus pembaca untuk mencari relasi antara narasi yang satu dengan yang lain, sehingga muncul pemaknaan yang lebih dalam terhadap suatu fenomena. Alasan dari ide tampilan tersebut dapat dianalisis dari tulisan teks deskripsi buku tersebut. Teks deskripsi menyatakan bahwa buku ini memuat semangat metafora dari fotografer Niko Darmajungen. Semangat metafora tersebut terwujud dalam juxtaposisi kecantikan bunga dan bentuk wanita telanjang yang ditampilkan dalam perwujudan karya buku fotografi. Dalam hal ini, metafora yang dimaksud adalah pengalihan makna atas dasar kesamaan bentuk, fungsi, dan kegunaan. Pengalihan makna tersebut merupakan wujud dari perbandingan dua hal secara implisit. Buku fotografi Flores Vitae kemudian menyajikan metafora tersebut pada pemilihan subjek bunga dan tubuh wanita telanjang. Mas Haji, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah pengalaman artistik yang sudah saya paparkan, kita masuk ke pemaparan pengalaman estetik atau penikmatan karya seni pada buku fotografi Flores Vitae, di mana pengalaman tersebut adalah sebuah pengalaman personal yang menawarkan pemahaman atau inspirasi baru terkait pemahaman umum mengenai keindahan. Hal itu diungkapkan melalui dua subjek pemotretan, di mana dengan kehadiran dua subjek tersebut menciptakan relasi pada benak pembaca tentang makna metafora keindahan sebuah tubuh wanita yang murni layaknya keindahan sebuah bunga. Seringkali makna keindahan ini dalam masyarakat terdistraksi dengan kepentingan seksual dan nafsu biologis, sehingga apresiasi terhadap tubuh-tubuh telanjang memiliki stigma negatif. Melalui pengalaman estetik pada buku fotografi Flores Vitae, makna ini hadir kembali pada benak pembaca sebagai sebuah keindahan primordial. Kesimpulan dari kajian ini adalah munculnya sebuah pemaparan yang menyeluruh dari nilai pengalaman seni pada ruang seni alternatif, yaitu buku fotografi. Kajian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus buku fotografi Flores Vitae karya Niko Darmajungen. Pengalaman seni hadir pada proses perjumpaan antara seniman, karya seni, dan penikmatan seni. Perjumpaan antara seniman, karya seni, dan penikmat seni biasanya berlangsung pada sebuah ruang seni konvensional, yaitu galeri seni. Dari kajian ini kemudian ditemukan beberapa hal yang menjadi aspek penting dalam memaparkan nilai seni sebuah buku fotografi sebagai ruang seni alternatif. Beberapa aspek penting tersebut adalah: pertama, buku fotografi memiliki potensi untuk mempertemukan pengalaman artistik dan estetik sehingga menjadi sebuah ruang seni alternatif yang utuh. Ruang seni alternatif ini seturut dengan apa yang disampaikan oleh Wibowo, bahwa ruang seni senantiasa merupakan produk dari konstelasi kebudayaan yang terus berubah dan berkembang. Kedua, buku fotografi menghadirkan pengalaman privat dengan memfasilitasi fokus perhatian yang penuh terhadap sebuah karya seni. Ketiga, buku fotografi menghadirkan pengalaman ketubuhan yang aktif dan afektif dari pembacaannya. Perhatian penuh tersebut akan membawa penikmat foto pada tataran pengalaman estetik yang lebih tinggi, yang sifatnya simbolis. Dengan pemaparan aspek-aspek tersebut, diharapkan pengetahuan dan wacana mengenai buku fotografi di Indonesia akan lebih beragam, mengingat potensi dari ruang seni alternatif yang begitu besar dan bisa menjadi tawaran selain galeri seni konvensional. Sekian presentasi dari makalah saya. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Haji Susanto Anom atas presentasinya. Pas, kurang sedikit lagi, tapi nanti kita akan melanjutkan jika ada pertanyaan atau harus didiskusikan, kita kumpulkan di sesi akhir, Mas Haji. Namun ada beberapa inilah ya, kata kunci mungkin nanti yang membantu kita untuk mendiskusikan tentang ruang alternatif gitu. Selain ruang pamer ada buku dan segala macam. Lalu tadi saya punya penasaran juga tentang sifat-sifat materialitas, mungkin nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan Mas Haji punya kesempatan untuk membahas itu lebih lanjut. Lalu sebagai perjumpaan antara pengalaman artistik seniman dengan pengalaman estetis pemirsa, lalu kemudian ada juga sedikit bahasan tentang metafora, maka ini mungkin bisa menjadi kata-kata kunci yang bisa menjadi pemantik bagi sesi diskusi di akhir nanti. Terima kasih sekali lagi Mas Haji atas presentasinya. Baik, demikian presentasi pertama dari makalah berjudul Kajian Pengalaman Seni dan pada buku fotografi Flores Vitae karya Niko Darmajungan yang disampaikan oleh Mas Haji Susanto Anom Purnomo dengan tim peneliti ada Ibu Kusrini, Muhammad Alfaris, dan Siti Solekah. Berikutnya makalah akan disampaikan oleh Alfatri Adlin, lalu ada Yasroh Amir Piliang, Bambang Sugiarto, dan Irma Damayanti dengan makalah berjudul Kreativitas minus Refleksi, Tegangan antara Percepatan Evolusi Media dan Kedalaman Karya. Kami persilahkan kepada presenter untuk menyampaikan makalahnya, presentasinya. Waktu tetap sama selama 15 menit seperti tadi, dan nanti misalnya saya akan mengingatkan di tengah-tengah sesi, mohon dimaklumi. Terima kasih, dipersilahkan kepada presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung share screen. Yang akan saya bahas sekarang ini adalah tentang minus ini, refleksi. Pertama saya akan bicara tentang teknik. Ini kayak gini di kampus juga teman-teman saya bilang ini udah ketinggalan zaman gitu. Tapi kebetulan saya ngomong tesis S2 saya tentang Platon ya di Duryarkara. Jadi saya mencoba membaca lagi dan ternyata ada pengertian yang selama teknik yang itu tidak banyak diangkat gitu, nyaris terlupakan. Jadi teknik itu dalam apa teknologi itu artinya pengerjaan sistematik dari suatu teknik. Bahasa Latin itu ternyata ars gitu, kepiawaian dalam mengerjakan suatu. Ini udah tahu, orang sendiri kalau diajarin teknik sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pada dalam Politeia 341C dan 342E, Politeia ini republik ya. Itu Platon dan Socrates akan analogi teknik itu untuk menguji klaim bahwa memiliki kekuasaan pemerintah adalah teknik untuk melayani kepentingan penguasa itu sendiri. Ini teknik di sini dia kan Trasimakos bahwa penguasa itu menguasai itu ya untuk kepentingan dia. Jadi penguasa memerintah untuk kepentingan. Platon, Socrates memakai analogi. Emang Nabi bisa mengobati untuk dirinya atau untuk orang yang sakit? Nah, Trasimakos menggunakan analogi bahwa gembala domba itu memelihara domba untuk kepentingan dia untuk disembelih. Socrates memperlihatkan bahwa pada kenyataan teknik yang dimiliki oleh penggembala domba yang baik itu akan bisa membuat domba itu jadi gemuk, domba itu sehat, sehingga ini. Nah, setelah itu baru bisa dijual dengan baik. Nah, kemampuan si penggembala domba untuk mengembalakan domba dengan baik itu adalah itu teknik yang ya, Platon nggak menyebutkan. Ini saya dalam tesis menyebutkan pertama, teknik kedua. Teknik pertama itu adalah kepiawaian seseorang untuk yang lain, bukan untuk dirinya dulu. Setelah dia bisa misalnya kayak penggembala domba, membuat domba gemuk, sehat, setelah itu baru yang kedua, teknik kedua. Jadi setiap orang punya kepiawaian, sesuatu yang sangat mampu, ahli dia lakukan, tapi itu untuk orang lain, bukan untuk bukan untuk kepentingan sendiri gitu, kepentingan. Nah kemudian dari sini, nah makna yang paling tepat untuk teknik itu adalah state of the art kalau menurut saya. Jadi bukan jadi suatu kemampuan yang terbaik yang dimiliki seseorang. Cuma state of the art. Jadi
ini yang seringkali orang tuh menekankan hanya seni saja, padahal tidak. Nah, ini terkait pengenalan diri bahwa setiap orang tuh paling mampu melakukan apa gitu. Nah itu jadi terkait dengan itu gnotisi auton nantinya. Jadi, nah ini ya, awalnya justru sisi teknik yang ini yang nggak banyak diangkat, bahwa orang melakukan sesuatu itu karena itu kemampuan terbaik yang dia punya. Nah berikutnya ada bias kesejarahan modern, yaitu tentang progres maju lebih baik, lebih tinggi sebagainya. Itu khas dengan modern. Modern sendiri itu terkait dengan Abot Segar, opus modern. Jadi kebaruan. Nah, jadi modern itu selalu punya obsesi tentang kebaruan. Nah, ini Hegel juga tesis, antitesis, sintesis, maju terus gitu ya. Jadi sejarah itu dibayangkan gitu. Nah, nanti kalau Karl Becker sama Brinton itu menceritakan bahwa ada semacam bentuk sekularisasi dari teologi Yudeo-Kristiani tentang Renaissance itu penciptaan gitu, dan kemudian sampai terciptanya kerajaan Tuhan di muka bumi gitu. Itu bentuk sekularisasi dari teologi Yudeo-Kristiani gitu ya. Nah, pencapaian ke depan itu tadi itu hancur oleh Perang Dunia 1 dan 2. Ternyata ya setelah sains dipercayakan membawa manusia lebih beradab, ternyata yang terjadi Perang Dunia 1 dan 2. Ini yang membuat Konrad Lorenz bertanya-tanya, pemenang Nobel bertanya, kenapa setelah orang bisa melakukan ini, mereka malah saling bunuh dengan mesin yang bahkan mereka bisa memecah inti atom hanya untuk meledakkan 2 kota. Sampai seorang fisikawan jenius yang memimpin proyek Manhattan untuk menciptakan bom atom itu mengatakan bahwa para ini aneh katanya, kenapa ketika sains dan teknologi manusia makin agresif. Bahkan Jerman di dalam puncak peradabannya membantai orang-orang Yahudi gitu, sampai jutaan. Nah itu, tapi dalam sejarah kuno itu siklis geraknya. Jadi kalau di antik tuh zaman emas, perak, perunggu, malah petaka, kembali ke situ semua. Di Jawa tuh ada kala Wisesa, kala Bendu, kala Tuba gitu. Dulu siklis kalau di masa itu. Nah sementara modern itu linear. Kan jadi padahal linear tadi juga ternyata sampai anti klimaks. Nah ini saya mau memakai Foucault, makanya saya lebih banyak pakai Foucault. Karena Foucault dengan arkeologi yang patah-patah itu nggak harus selalu tesis antitesis, mas. Enggak. Tidak selalu pengetahuan terbaru itu merupakan tahap pengetahuan yang lebih tinggi. Ada. Bisa jadi nggak nyambung sama sekali. Jadi dia sebuah lapisan tanah-tanah yang patahan-patahan, rupture itu. Arkeologi Foucault ini, menurut saya lebih masuk akal ini yang Foucault ya, yang siklis bisa terjadi, linear juga terjadi, tapi ya tadi tidak harus selalu kemajuan bahwa pengetahuan yang terbaru itu lebih bagus, lebih ini, nggak selalu begitu juga ternyata. Nah, begitulah itu dengan arkeologi seni di Indonesia. Apakah kita bisa perjalanan dari kamera ditemukan, impresionisme, ekspresionisme itu terapkan ke Indonesia? Pada kenyataannya Indonesia kan tumpang tindih sebetulnya sejarahnya juga. Nggak selinier bahwa habis ini terjadi Raden Saleh kayak ini. Enggak, tumpang tindih gitu. Ini yang dikritik oleh Prof. Bambang itu. Jadi bagaimana dengan cepat sejarah yang linear dari batu diterapkan ke Indonesia? Apakah benar? Enggak juga gitu. Ini juga dalam Baudrillard, jadi Pak Yasraf juga, Profesor Yasraf dalam bukunya juga membahas. Ada ini ada prinsip desain misalnya follow function, follow fun. Apakah ini bertahap di Indonesia? Pada kenyataannya teman-teman saya juga masih banyak yang bikin tesis disertasi tentang kerajinan, rajin yang masih membuat dengan penuh makna barang-barang ini tumbang tindih di Indonesia ada semua. Termasuk teknologinya juga. Nih, teknologi juga di kita sama-sama. Nah, saya menceritakan, bayangkan jika sejarah teknologi informasi komunikasi itu dirangkum dalam 24 jam. Izinkan dulu saya seperti dulu screen-nya. Ya, saya mau pindah dulu ya. Nah,
Oh, nggak jalan ya. Wah, saya nggak jalan nih kamera ini. Saya pakai mau pindah ke biar bisa nyatet-nyatet. Jadi saya wah, saya nggak jalan kameranya. Jadi misalnya kayak sejarah ini ya. Kalau sejarah itu dari 24 jam, kalau 00 itu adalah bahasa, lahirnya bahasa 1220. Kemudian pada jam 13 menit 40 detik 4 jam 13 menit 40 detik 14 itu yang di gambar gua yang di Sulawesi yang Pak Pindi menemukan dan menulisnya di Nature itu ya. Kemudian baru huruf itu muncul ya, tahu di 22 jam 22 menit 56 detik ke 28. Butuh waktu 22 jam untuk dari lahir bahasa ke tulisan. Kemudian papirus itu sekitar jam munculnya papirus itu jam 23 menit 14 detik 49. Itu kemudian muncul kertas di Ceylon itu 23 14 49 itu Ceylon. Kemudian jam 23 menit 20 detik 28 itu alfabet Yunani. Jam 23 menit 28 detik 56 itu juga huruf perkamen, Yunani memperkenalkan perkamen. Terus 23 masih dalam waktu jam ini tadi 23 31 5 33 itu muncul kertas Ceylon. Kemudian nanti saya merunut ya bahwa ternyata untuk perubahan, saya biar cepat aja, sampai untuk dari mulai bahasa aja 22 jam. Kemudian muncul berikutnya kertas, mesin cetak, sebagainya itu masih mulai menit. Nah, tapi kemudian ketika ditemukannya TV itu udah mulai jam 23 menit 58 detik 51. Tapi kemudian ketika muncul Unifax itu udah 23 menit 59 detik 5 menit detik 1. Nah, dari situ untuk sampai ke munculnya web mencari mesin web pertama itu hanya berapa detik. Yang kemudian dalam waktu sisa 23 detik terakhir yaitu jam waktu kita sekarang, itu perubahan terjadi dengan sangat cepat dan tiba-tiba kita pada pindah ke cloud semua ya, hilang karena pandemi. Jadi banyak di dunia maya gitu. Kecepatan ini makin cepat. Ini yang kemudian dikatakan oleh gambaran ini ya. Ini yang Cirilio itu dromosfera, dalam ini dromosfera. Jadi ada piknolepsi yang makin gitu ya. Kita kalau naik kereta terus melihat ada keluar makin cepat itu seperti bentuk-bentuk itu memadat, mengabur dan kita udah nggak bisa ngelihat lagi. Dalam kondisi cepat seperti ini tadi, gimana waktu refleksi gitu. Ini evolusi media. Dulu orang pakai zaman batu cuma bisa ngemahat berapa ya. Hari ini orang pakai gadget, Twitter cuma 140, sama aja kayak zaman batu ya, balik lagi. Gitu. Kemudian literasi. Di Indonesia juga ada masalah-masalah residual. Kita biarpun bisa baca tapi mahasiswanya banyak yang nggak suka baca. Ini Atiu menceritakan tentang bagaimana dia membimbing mahasiswa S3 yang ternyata mengulang-ulang formula begitu-begitu aja, landasan teori diulang-ulang, nggak ada kreativitas. Jadi kayak mereka bisa baca tapi nggak punya kemampuan distansi kritis, mengkritik teori, hanya mengulang-ulang formula aja kata dia. Baca bukunya Atiu tentang kelisanan dan literasi ya. Maaf Pak, mungkin waktunya tinggal 3 menit. Oke, nah, saya mengatakan seni itu ada signifikan form, pengejauhan tahan makna, estetika itu adalah persepsi, mencerap, dan dalam pengertian terbaru ada kebenaran eksistensial, eksperiensial, kesadaran baru. Intinya adalah seni itu reflektif. Nah, dengan kondisi media yang makin cepat berubah, orang semakin hanya terpana pada media, sementara seni itu reflektif. Kira-kira seniman masih bisa karya reflektif atau terpana pada media-media baru dan kemudian hanya berkata, saya yang pertama kali melakukannya. Apa yang Anda tawarkan? Ya saya yang pertama kali melakukannya. Ya kalau kayak gitu kan hanya saya yang pertama, saya yang baru. Karena seni itu reflektif. Nah itu ini saya. Jadi dalam kondisi seperti ini tadi, kita mesti antusias dengan perubahan cepat, teknologi yang cepat. Tapi ya seperti
Marshall McLuhan mengatakan ya medium is the message gitu ya. Jadi setiap benda setiap media itu akan membawa pesannya sendiri. Budaya literasi juga punya kelemahan, dia selalu menginginkan kepastian gitu. Tapi juga bukankah media digital dunia maya ini ada secondary gitu. Bangsa kita bangsa paling cerewet ya di dunia maya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah dengan adanya seperti ini antusiasme kita pada dunia digital masih dimungkinkan lahir? Apakah akan lahir karya seni baru seperti waktu kamera ditemukan orang pindah ke impresionis? Atau seniman cuman ngutak-ngatik, wah bentuk baru, saya melakukan yang baru, ini belum pernah ada yang lakukan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ya pokoknya saya yang baru. Gitu. Ini kan itu saja. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Bapak Al-Fatri Adlin atas presentasinya. Menarik sekali, ada hubungannya tentang tadi tekne, tetapi lebih ditekankan pada state of the art kalau tidak salah, tentang kemampuan terbaik untuk melakukan sesuatu gitu yang mungkin nantinya bisa memunculkan kebaruan. Karena kalau misalnya dihubungkan dengan paling akhir yang disebutkan tadi tentang bagaimana seni itu tentang pemaknaan, lalu estetika tentang pencerapan indrawi yang kemudian mungkin bisa dilonggarkan lagi tentang munculnya persepsi tentang kesadaran baru begitu ya Pak ya, sehingga kalau seni itu seni reflektif artinya banyak hal yang mungkin bisa menjadi wilayah gitu untuk pemaknaan tentang hal-hal yang baru, alih-alih hanya menghadirkan seni yang baru, tetapi lebih terhadap kemakna begitu mungkin kalau tidak salah. Nanti kita akan bisa lebih diskusikan itu di akhir Pak Adlin. Terima kasih sekali lagi atas presentasinya. Berikutnya kita akan langsung beranjak pada presenter berikutnya dengan makalah berjudul Imajinasi Visual Fotografi Kawasan Malioboro dengan Perspektif Realisme Magis, yang akan disampaikan oleh Dr. Edial Rusli, SE MSN, dan Ibu Adia Arsita, SSMA. Dipersilahkan. Dan ya baik, maaf Pak Edial, sebelumnya kembali mengingatkan waktunya tetap sama 15 menit, sehingga nanti semua pertanyaan akan kita kumpulkan di akhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya mempresentasikan makalah ini berduaan, gitu ya. Berduaan dengan Ibu Arsita. Jadi nanti saya akan dibantu Ibu Arsita untuk proses pemakalan ini. Mungkin di sesi pertama, maaf Bu Arsita bisa menampilkan presentasinya di awal. Jadi logikanya begini, imajinasi visual itu adalah sesuatu hal, sebenarnya kalau kita melihat Malioboro seperti apa, Malioboro itu ya sebuah kawasan wisata, kawasan religius dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari pemaknaan dari awal bahwa antara Malioboro dari Malioboro hingga terakhir itu adalah, kalau orang mengatakan, orang Jawa, adalah Margomulyo, yaitu jalan untuk kemuliaan. Karena nanti kalau terus sampai ke Tugu itu adalah Margo Utomo. Nah, disinilah yang paling menarik, kenapa saya menjadi menarik, bahwa proses ini kita melihat sebuah imajinasi yang lalu, bahwa kesadaran manusia untuk mereproduksi pengalaman empiris visualnya telah mendorong pencipta untuk membuat media baru yang representatif dan menghadirkan kembali realitas fotografi ke dalam sebuah media. Nah, jadi ada satu kondisional ditemukannya kamera ini, ditemukan fotografi ini, itu adalah sebenarnya selalu berpikir masa lalu. Jadi pada saat kita melihat selanjutnya Bu Arsita, kita melihat sesuatu hal, misalkan seperti ini yang di bawah tahun 48, sementara yang di atas 2014. Kalau sekarang ini lebih crowded lagi ya, kita terbayangkan dan terimajinasikan pada masa lalu. Masa lalu, oh seperti apa sih gereja?
oh seperti apa sih seperti ini. Karena mau tidak mau yang namanya Malioboro itu hanya sepanjang 1,2 kilometer itu adalah terdapat 12 cagar budaya nasional, yang itu banyak orang yang tidak mengetahui di mana aja sih cagar budaya itu. Nah, awalnya Malioboro kenapa saya mengatakan Margomulyo, karena memang di sana adalah destinasi untuk kemuliaan, karena Margomulyo itu adalah godaan-godaan yang ada yang dilalui oleh manusia sebenarnya awalnya. Nah, kemudian pada hal yang sebenarnya bahwa evolusi zaman membuat Malioboro berubah menjadi sebuah kawasan yang menjadikan setiap orang yang telah merubah ruang publik yang terbuka dan strategis untuk perdagangan, bahkan untuk berbagai kegiatan sosial dan budaya. Maksud saya begini, memang dibentuknya Malioboro adalah untuk menjadi kawasan ruang publik dan kawasan pertokohan. Tahun 80-an, ada perubahan yang besar dengan munculnya Mall Malioboro, sehingga di situ munculnya matinya toko-toko yang di sekitarnya. Kemudian sekarang ini dengan di awal 70-an itu juga sudah munculnya kaki lima yang ada di sana, sehingga di situ menjadi hal yang menjadi menarik karena ruang publik Malioboro itu sudah menjadi penuh sekarang. Kita melihat di sini banyak pariwisata, orang yang menjadi penuh sekali. Nah, ruang-ruang ini juga menjadi ruang berkesenian. Begitu banyak kegiatan semua tercurah di Malioboro. Nah, kita bisa membayangkan itu sebagai sebuah sarana media yang diberikan dari pemerintah menjadi ruang publik, betul-betul menjadi ruang publik, sehingga semua tercurah di sana. Bukan hanya ruang publik, ruang pemerintahan, istana pun ada di sana. Jadi kita bisa membayangkan bahwa perubahan tersebut akan menimbulkan konflik tata ruang, tata kehidupan kaum pendatang atau kaum urban, dan peradaban manusia di dalamnya. Nah, modernisasi secara perlahan ini akan mengubah citra Malioboro yang dulunya adalah nyaman, gitu ya, menjadi tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan Malioboro itu adalah kenyamanan itu sendiri. Kenapa? Sampai sekarang pun di era pandemi yang tinggal kemarin dibuka, saya mengatakan Malioboro sudah tidak nyaman, tetapi di situ nyaman untuk semuanya, baik orang pendatang urban dan lain sebagainya. Nah, di sini ada permasalahan citra, ruang, kemudian keberadaban kaum urban itu. Ini menarik untuk kita teliti dan kita telusuri. Bagaimana ini kalau sebuah imaji fotografi yang dulunya hanyalah sebuah citra satu saja, sekarang kita membayangkan untuk di masa yang akan datang. Bagaimana kita mengimajinasikan dengan penuhnya Malioboro itu dalam bentuk sebuah visual. Nah, karya fotografi ekspresi ini dihadirkan adalah untuk representasi realita. Nah, ini pertanyaannya adalah permasalahannya. Bagaimana membaca visual estetik fotografi tentang Malioboro yang ditampilkan dengan teknik kolase montase digital imaging untuk menghasilkan karya imajinasi visual fotografi dengan pendekatan, nah ini pendekatannya adalah menggunakan realisme magis untuk merekonstruksi nilai dan makna Malioboro yang baru yang diimajinasikan sekarang si penciptanya. Berikutnya, Mbak. Nah, contoh ini. Ini adalah contoh Malioboro yang dengan teknik kolase dan montas. Jadi sekitar hampir minimal 200 frame yang harus dimunculkan di situ, yaitu imaji visual fotografi dimasukkan ke dalam sebuah karya, menjadi satu karya, menjadi makna baru, makna visual baru, terus kemudian diharapkan dari situ akan muncul sesuatu hal yang baru dengan situasional sekarang ini. Saya mengibaratkan Malioboro itu sebagai tubuh. Maka di situ ada visual berupa kaki, berupa tangan. Karena memang di situ letaknya di sana semua. Di situ otaknya ada di sana, di situ tubuhnya juga di sana, di situ kakinya di sana. Maka Malioboro adalah kita melihat pada saat Jogja kemarin pandemi dengan Malioboro ditutup, mau tidak mau tubuhnya menjadi sakit. Jadi yang sakit bukan hanya manusianya, tapi juga Malioboro-nya juga menjadi sakit akibat pandemi. Sangat sepi, sangat mengeluh, sangat mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya, termasuk orang urban yang menjagakan di sana, toko, kepemerintahan dan sebagainya. Kita melihat
pada saat satu sisi bahwa bagaimana untuk mengatasi itu, maka dibuatlah jalur. Biarpun sekarang destinasi itu adalah destinasi untuk jalan kaki, tapi pada saat itu kita memikirkan bagaimana jalur kendaraan itu diletakkan di atas, sehingga Malioboro itu letaknya di atas. Itu seperti terbayangkan pada waktu tahun awal 2000-an, ada pola, yaitu dengan membangun Malioboro melalui atas atau malah ke bawah. Berikutnya Mbak Tita, Ibu Tita. Nah, kalau tadi kita berpikir di atas, saya terinspirasi, proses ini pencipta terinspirasi untuk membuat bagaimana itu supaya tidak mengganggu cagar budaya yang di atas, maka di sini dibentuk ke dalam sampai ke 7 lantai ke bawah, yang seperti yang dilakukan oleh di Cina, di Singapura. Nah, bagaimana proses itu menjadi sebuah realisme magis, ini yang paling penting. Wendis B. Fares tahun 2004, realisme magis itu memiliki 5 karakter. Yang pertama adalah irreducible element, yaitu elemen yang tidak tereduksi oleh hal-hal yang menyangkut dengan magis. Terus kemudian phenomenal world, yaitu dunia yang fenomena, yang mencegah untuk hal yang magis menuju ke fantasi. Atau enchanting doubt, itu adalah keraguan yang tak terselesaikan terjadi ketika akan mengkooptasi teks ke dalam sebuah elemen yang tidak tereduksi, atau merging realism, yaitu alam yang bercampur menyatu menjadi hal yang menjadi magis dan realism. Kemudian description of time, space, and identity, yaitu deskripsi yang mengacaukan atas ruang, waktu, dan identitas. Nah, maka dari karya-karya yang ada, maka realisme magis itu secara realistis bahwa foto-foto tersebut ditampilkan yang lumrah, yang sering dijumpai di Malioboro, sehingga visual tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, jika dicermati, maka sesungguhnya akan terasa di luar penalaran umum, karena tidak sesuai dengan pengalaman realitas empiris, dan pemahaman konvensional akan keadaan tersebut. Maka, hal magis dalam konteks foto tersebut bukanlah hal yang spiritual, melainkan tentang sebuah konsep di luar batas penalaran biasa. Walau semua foto itu tampak nyata dan apa adanya, namun gambaran tersebut dalam dunia nyata tidak pernah ada. Deskripsi realisme dalam foto yang ada seolah mengajak penonton ke dunia mimpi, ke dunia imajinasi yang paralel dengan dunia nyata yang kita tinggali. Seperti apakah keadaan Malioboro dari segi isinya, realisme atau fantasi, manipulasi foto, atau memang dengan apa adanya. Dengan demikian, kedua dunia yang berlawanan seolah saling bertumpuk menjadi satu, membaur menjadi satu. Keraguan akan manakah realisme dan fantasi. Inilah yang sangat menarik karena semakin membuat kita bingung, sehingga akhirnya terjadi disrupsi antara ruang, waktu, identitas yang terjadi di kawasan Malioboro saat ini. Berikutnya, Ibu Asita. Nah, proses pembuatannya ini juga ditentukan oleh takaran estetika fotografi seperti yang disampaikan oleh Prof. Prapto Sujono, yaitu bahwa estetika fotografi ada 2 takaran, yaitu takaran ideasional, yaitu bagaimana mengimplementasikan fotografi sebagai media berekspresi, terus kemudian bagaimana menjelaskan di situ ada pengalaman, gagasan, emosi, ekspresi, dalam sebuah konsep dengan pendekatan estetis. Kemudian takaran teknikal tentunya di sini adalah berhubungan dengan teknis pemotretan, elemen-elemen visual, wilayah teknik, ranah fotografi, terminologi teknis, dan keunikannya itu sendiri. Maaf Pak Ideal, tinggal 3 menit lagi. Oke, mungkin kita langsung aja Ibu agak ke bawah karena di situ ada beberapa hal seperti di estetika itu ada 10 estetika. Nah, seperti contoh di sini ada ruang bermain ke dalam tubuh manusia, kemudian dituangkan lagi menjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan DPR misalkan. Di situ DPR adalah sebuah badan yang ada di sana. Berikutnya, nah Malioboro dalam imajinasi visual ini adalah dalam penciptaan ini adalah dengan melakukan kolatif digital imaging, sehingga representasi realisme yang berupa stok foto itu kemudian dikonstruksi kembali menjadi sebuah imajinasi, interpretasi dan ekspresi si penciptanya. Konstruksi imajinasi fotografi
dari kolase, kemudian membutuhkan proses perencanaan dan pengambilan gambar yang tepat. Berikutnya, Malioboro dalam sebuah imajinasi menciptakan tingkat kerumitan. Complexity ini adalah sesuatu hal yang menarik. Orang mengatakan rumit itu adalah menarik, tapi justru keunggulannya adalah tingkat kerumitannya. Ketidakseimbangan itu adalah keseimbangan itu sendiri. Karya ini dicipta seolah-olah membawa orang ke ruang imajinasi yang tersekat-sekat tanpa batas. Berikutnya, sebagai penutup, pemanaan dan pencitraan terhadap fotografi itu seringkali didistorsi oleh kepentingan yang lebih mendominasi daripada kepentingan publik. Keunikan dalam pembentukan atau penggabungan beberapa imajinasi yang menyimpang pada objek itu karena ada sebagai pembeda atau pesan yang terselubung di objek tersebut. Setiap karya ada dua dimensi yang dipenuhi oleh berbagai ikon, simbol, dan bentuk yang penuh dan tidak ada ruang kosong untuk menggambarkan ironi bahkan parodi pada permasalahan di area Malioboro tersebut. Terima kasih Pak Moderator akan semuanya. Di sini akan memunculkan parodi-parodi yang ada bahkan untuk satire. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edial Rusli atas paparannya tentang imajinasi visual fotografi kawasan Malioboro dengan perspektif realisme magis. Artinya kesimpulan yang sederhana, ada konstruksi imajinatif dari realita, artinya karya-karya yang dipotret secara nyata, namun dengan intervensi imajinatif dengan berbagai pendekatan menghasilkan realisme yang baru, realisme magis gitu kira-kira. Ya. Baik, terima kasih Pak Edial atas presentasinya. Nah, sekarang kepada para presenter dan juga para peserta atau partisipan di ruang A ini, di ruang paralel A ini, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan, boleh di kolom chat atau bahkan bisa raise hand sehingga kita bisa berdiskusi secara langsung begitu untuk memanfaatkan waktu diskusi yang kira-kira akan kita laksanakan sekitar 5 menit begitu kalau tidak salah. Akan saya cek lagi waktunya. Ya, sekitar sebentar. Kira-kira 15 menit. Baik, 15 menit. Begitu informasi dari saya. Nah, untuk menghemat waktu langsung saja, ini ada pertanyaan yang di kolom chat yang langsung ditujukan oleh Bapak Alfatri Adlin dari Atmaja STMM Yogyakarta. Bisa juga dibaca di kolom chat, namun kemudian akan saya bacakan dahulu agar semuanya bisa menyimak. Mengenai lompatan kemajuan atau produk atau teknologi yang tidak sama waktunya, yang menyebabkan suatu rentang waktu yang tidak sama pula, apakah karena dalam rentang waktu itu sama sekali tidak ada penemuan atau produk, atau memang ada tapi tidak diakui ahli? Demikian. Silakan kepada Pak Adlin. Ya. Jadi itu memang bukan tidak diakui, tapi memang kalau secara fakta, bukti-bukti itunya tidak ditemukan ya. Ini tadi saya lupa slide yang seperti ini tadi gitu. Kita bisa melihat nih percepatan ini makin lama makin dekat gitu ya. Gerak ininya perubahan teknologi tadi. Ya. Nah itu bukan karena tidak diakui, tapi memang betapa semakin lama ketika orang menemukan prinsip. Kalau saya tanya ke teman saya di elektro, dia bilang sebenarnya pengembangan teknologi baru itu sederhana, asal kamu mengerti dasarnya nanti bisa semacam dikombinasikan. Jadi makin lama tuh sebetulnya landasan dasarnya mah itu aja kok, kata dia. Cuman memang orang bisa mengembangkan lebih cepat. Nah, semakin cepat ya ini yang terjadi, ini yang seperti yang saya gambarkan tadi ini. Maaf saya tidak lupa menampilkan ini. Nah makanya yang tadi slide yang saya lupa lewatkan tuh ini yang sebutnya dromosfera nih, kayak orang teknologi. Kita lihat cepat teknologi itu makin lama makin cepat perubahannya gitu. Dan akhirnya seperti yang digambarkan di sini. Bayanginnya dulu orang pakai prasasti ngetik cuma bisa memuat berapa kata-kata gitu. Hari ini orang pakai gadget ya terus 140 karakter juga ya gitu. Kembali lagi ke zaman batu lagi gitu ya. Satu hal yang lucu gitu jadinya. Ada suatu perputaran yang
ya kelisanan lagi juga akhirnya gitu. Nah, jadi bukan karena tidak diakui, tapi memang kalau ada bukti seperti gini, Pak Pindi itu dengan menemukan apa namanya gambar gua yang tertua di Sulawesi gitu, itu kan beliau menulis di jurnal Nature itu Newton aja pernah, gimana ITB nggak menghargai beliau ya gitu. Maksudnya itu nggak disembunyi-sembunyikan, bukan ada teori konspirasi Yahudi, enggak seperti itu. Ya memang nggak ada ditemukan buktinya lagi aja gitu. Jadi butuh waktu jam dan bahasa sampai ke huruf 22 jam. Tapi soalnya Unified mesin pencari web sampai sekarang 4G gitu, itu hanya tinggal detik, makin lama makin dekat. Dan tiba-tiba hari ini kita pindah ke cloud semua gitu ya, gara-gara pandemi. Itu jadi itu gambaran apa namanya? Bukannya tidak diakui, tapi ya nggak tercatat, nggak ada temuan. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sudah terjawab Mas Atmaja pertanyaannya. Tetapi saya agak penasaran begini, Pak Adlin. Artinya yang menjadi masalah utama kalau dari judul makalah yang ditawarkan antara tegangan antara percepatan evolusi media dan kedalaman karya itu di wilayah mananya sih, Pak Adlin? Apalagi kalau misalnya nanti hubungannya dengan misalnya kita hubungkan dengan arkeologi seni yang sempat disinggung tadi bahwa kita tuh seringnya mengadopsi mentah-mentah yang dari barat gitu. Terus kemudian tanpa kita menganalisis hal-hal yang sebenarnya terjadi di barat juga, misalnya begitu. Kemarin bicara di UIN Syarif Hidayatullah tentang yang terjadi yang sama di dalam banyak hal di Indonesia, di seni, di masalah agama. Pertama, kita abai mengamati bahwa modern itu memang dari barat. Jadi dulu Zhang Perang-Swapadu itu bilang, dulu tuh orang nggak punya tendensi untuk menciptakan kebaruan. Bahkan murid-muridnya Platon ketika dia menulis atas nama Platon, padahal ketahuan gaya bahasanya beda gitu ya. Nah, ini muridnya yang nulis gitu. Tapi zaman dulu tuh orang nggak punya ingin untuk menciptakan kebaruan, tapi di modern itu kan self-canceling ya, saling dibatalkan pemikir ini, membantah pemikir ini, terus saja dengan cara seperti itu. Nah, tiba-tiba hal-hal seperti itu kan masuk ke kita melalui kolonialisasi, ya nggak? Berbagai hal yang dari batu masuk. Bangsa kita itu masih dalam hidup yang mengulang-ulangnya seperti yang siklis tadi. Tiba-tiba masuk kolonialisme tadi, diperkenal hal seperti tadi, ya tumpang tindih. Dalam dunia Islam, saya bilang, apa yang dilakukan oleh intelektual Muslim? Islam dikondisikan sedemikian rupa mengikuti dinamika wacana modern dan postmodern. Ada wacana baru bagaimana Islam beradaptasi dengan feminisme poststruktural, bagaimana Islam beradaptasi dengan ya gitu aja kerjanya, cuma menyesuaikan dengan wacana-wacana terbaru gitu. Kayak gitu akhirnya. Karena apa? Saya bilang kenapa jadi kayak gini gitu loh. Ini nah termasuk juga terhadap seni tadi. Kalau punya kekayaan, ya teman-teman saya banyak ini masuk ke wilayah-wilayah tradisional, mengangkat lagi. Saya bilang kenapa kita nggak percaya diri? Contoh paling mudah di filsafat itu misalnya, di filsafat itu ada misalnya ada yang mengatakan eksistensi mendahului esensi, esensi mendahului eksistensi, berbeda ya. Mereka sama-sama punya pengikut. Apa yang benar? Enggak. Pertaruhannya adalah sejauh mana Anda bisa membahasakan pemikiran Anda, meyakinkan orang Anda punya pengikut. Itu kan kenyataannya gitu. Nah, kalau kayak gitu kondisinya kita juga bisa dong mewacanakan kekayaan kita dengan bahasa yang bisa dipahami orang. Itu aja. Bukan yang ngikut terus. Nah, itu yang jadi masalah. Baik, berarti aspek refleksi dan kedalaman karya itu ada di hal yang barusan Bapak sebutkan ini tadi ya. Siap, baik. Kalau saya sih sudah sangat menangkap itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin ini lompat ke pembicara yang pertama, kepada Pak Aji. Ada pertanyaan dari Ahmad Zaki Ramadan, dari Sticky Malang. Wah, ini oke. Apakah ada metode tertentu untuk menganalisa karya foto, Mas Aji? Ini sepertinya juga kita kenal dengan Mas Ahmad Zaki ini. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Mas Zaki. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak Moderator. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Zaki akan saya kaitkan dengan presentasi makalah saya tadi, di mana
kita berbicara tentang sebuah kajian karya foto yang sudah dipresentasikan menjadi buku fotografi. Sehingga untuk menjawab bagaimana cara menganalisis karya foto yang sudah dipresentasikan menjadi buku fotografi tersebut, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Tapi yang saya tawarkan dari makalah saya adalah bagaimana kita melihat terlebih dahulu kategorisasi dari buku fotografi yang kita kaji. Dalam hal ini kita melihat pada buku Understanding Photo Books dari Kohlberg, di mana dia membagi ada 3 kategori buku foto, yaitu katalog, album, dan monograf. Sehingga ketika kita bicara tentang analisis buku foto dalam kategori monograf, maka yang kita bicarakan adalah bagaimana kita melihat suatu karya fotografi dalam tema atau payung narasi yang utuh, sehingga kita titik tolaknya adalah dari narasi yang ditawarkan dari keseluruhan karya fotografi yang ada dalam buku tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Zaki sudah bisa terjawab atau mungkin bisa ditanggapi lagi agar diskusinya mungkin bisa kita perlebar begitu. Cukup dulu sepertinya. Baik, terima kasih Mas Zaki. Ya. Nah, dilanjut lagi nih. Baru saya mau mengingatkan, langsung dilanjut lagi, ada pertanyaan untuk Pak Edial. Wah, ini dari Atmaja juga, STMM Jogja. Mengenai seni urban, Pak, karena ada produk seni yang turut mengubah pemandangan visual di Malioboro, yaitu sign system pertokoan, bagaimana pengaruh antar wilayah seni foto dan desain? Baik, terima kasih Mas siapa? Mas Atmaja ya. Ini sangat menarik karena semuanya kita disiplin ilmu berkesenian hampir semuanya berdekatan semua antara desain semuanya hingga menjadi mix media kalau orang mengatakan. Nah kalau pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh antar wilayah seni foto dan desain. Baik begini, saya hanya melihat bahwa fotografi tidak hanya ansih fotografi yang diam saja. Maksudnya begini, selalu berpikir masa lalu, selalu memberhentikan masa lalu, selalu hanya foto is foto. Nah, maka fotografi juga tidak hanya berwacana imajinasi yang lampau. Nah, kalau kita melihat bahwa imaji visual, citra imaji visual seperti itu, fotografi akan berhenti pada sebuah takaran wacana dan konsep dan sesuatu hal. Maka proses ini kita harus berpikir seperti apa sih objek seperti misalkan Malioboro di masa yang akan datang berdasarkan subjektivitas atau berdasarkan hal yang ada di sana. Maka di situ ada percampuran, ada pergeseran. Fotografi tidak hanya sebagai ansih satu visual saja, tetapi fotografi bisa masuk ke wacana dan ranah yang lainnya. Ini tidak ilmu baru dalam kolas dan montase. Rhinelander pernah membuka itu di abad ke-16, ke awal abad 19, yaitu dengan mengkolas hampir 32 kaca film. Menjadi sebuah imajinasi baru, menjadi visual baru. Nah, yang saya lakukan di sini adalah apa yang membedakan pengaruh antar wilayah seni foto dan desain. Nah, di sini akan sangat menarik karena desain berhubungan dengan komunikasi biasanya. Nah, yang saya tahu ya. Tetapi kalau saya berbicara foto, maka bagaimana sih kita mengimajinasikan Malioboro itu di masa yang akan datang? Tentunya kalau hanya fotografer ansih saja akan sulit untuk kita imajinasikan karena foto sudah terpatri menjadi bahasa mengkonstruksi masa lalu. Maka dengan proses digital imaging maka kita bisa lebih bebas memaknai Malioboro sesuai dengan imajinasi dan proses apa sih sebenarnya untuk memaknai Malioboro pada sisi yang lain. Itu mungkin Pak Novan yang bisa saya jelaskan. Tentunya di situ ada aroma-aroma magis yang ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edial. Demikian Mas Atmaja. Mungkin kalau saya bisa agak
apa ya, sedikit berpendapat begitu. Mungkin yang dimaksud Mas Atmaja ini bahwa baliho-baliho, desain-desain itu yang sebenarnya itu adalah produk seni gitu, katakanlah dalam tanda petik, yang itu ternyata saat ini juga turut mengubah pemandangan Malioboro gitu. Nah, kira-kira itu direspon atau kemudian itu pengaruhnya terhadap seni foto yang Bapak lakukan itu apa? Lalu kemudian apakah kemudian justru itu menjadi tambahan kekuatan atau gimana? Mungkin begitu ya Mas Atmaja ya? Oke, baik, baik. Terima kasih Mas. baik. Baik, ini menjadi jelas akhirnya pertanyaannya. Jadi visual-visual yang ada di Malioboro juga ada di karya-karya yang lain, tetapi tidak saya tampilkan di sini. Karena akhirnya respon itu juga bahwa Malioboro penuh dengan baliho-baliho besar. Itu saya respon sebagai sebuah kalimat, tetapi tidak muncul di karya ini, tidak di sini. Itu dengan muncul beberapa karya baliho yang besar-besar, sehingga karya komunikasi visual dalam artian desain ini saya masukkan bahwa itu menjadi sampah komunikasi karena tidak tertata dengan baik. Tetapi sekarang ini karena ini sudah yang kemarin, bahwa sekarang ini sudah banyak berkurangnya untuk visual-visual seperti baliho yang besar-besar yang ada di Malioboro. Malah menampakkan sekarang ini cagar budayanya menjadi lebih utuh. Sehingga kalau kita melihat yang dulunya tertutup oleh baliho, sekarang begitu baliho itu dibuka, maka akan terlihat hampir 40% adalah ruang cagar budaya. Nah, tentunya pada saat saya menciptakan itu masih dalam keadaan dalam keadaan penuh baliho, tapi proses ini berubah, mungkin akan berkarya nanti prosesnya juga akan berubah. Begitu. Moga-moga bisa menjawab itu. Baik. Terima kasih Pak Ideal. Ya, tadi ada sempat kata kunci, ternyata kalau sound system atau baliho yang terlampau crowded malah justru menimbulkan kesan sebagai sampah visual gitu. Dan kemudian ya kita nggak tahu apakah kemudian dalam perspektifnya Pak Ideal itu akan dijadikan sebagai penguat karya atau justru itu yang dijadikan salah satu poin ceritanya untuk mengimajinasikan Malioboro saat ini dengan realisme magisnya. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya makalah ini menarik, 3 makalah ini sangat-sangat terkait satu sama lain. Ketika Mas Aji membicarakan tentang pemaknaan karya fotografi dalam ruang alternatif, yaitu buku foto yang full utuh, artinya saling berkesinambungan, saling terkait antara visual dan narasi. Bahkan tadi ditegaskan pula dalam sebuah monograf kalau karya salah satunya ditukar posisinya, maka mungkin dan besar dugaannya itu akan mempengaruhi narasi utuh dari sebuah karya monograf itu ya Mas Aji ya. Lalu kemudian Pak Ideal menawarkan tentang menawarkan ciptaan-ciptaan karya fotografi seni dengan pendekatan realisme magis yang menggunakan teknologi-teknologi terbaru, ya artinya dengan menggunakan aset dari perkembangan teknologi yang tadi juga disinggung oleh Pak Adin tentang bagaimana teknologi ini berkembang cepat. Kalau dari bahasa ke tulisan itu butuh waktu yang panjang sekali, tapi setelah itu kayaknya kok dekat-dekat sekali, bahkan kita nggak pernah ngebayangin sampai secepat itu sekarang teknologi sampai saat ini, sehingga terjadi antara percepatan teknologi atau evolusi medianya dengan dengan isu-isu tentang kedalaman karya yang diciptakan, karya yang baru atau sekedar baru atau barunya itu memang betul-betul penuh makna gitu-gitu dan segala macam. Jadi memang kaitan-kaitan ini sangat menarik dari 3 pemakalah ini, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu suplemen buat kita semua untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemaknaan karya, lalu kemudian tegangan-tegangan antara penciptaan dan percepatan evolusi media, lalu juga tentang imajinasi-imajinasi yang mungkin bisa dilakukan untuk membuat karya-karya yang sebenarnya itu adalah refleksi dari kegelisahan-kegelisahan si seniman atau mungkin refleksi dari kondisi masyarakat kita saat ini.
Demikian, terima kasih. Waktunya sudah habis. Ngomong-ngomong, saya agak lupa mengumumkan ini sudah jam 12 lewat. Maka kemudian terima kasih sekali lagi atas 3 presenter yang sudah mempresentasikan karyanya. Yang pertama tadi ada Mas Aji, lalu yang kedua ada Pak Adlin, lalu yang ketiga ada Pak Aedial Rusli. Terima kasih. Makalahnya sangat menarik, sangat memantik rasa penasaran untuk kita berkelana begitu ke wilayah-wilayah yang lebih luas untuk menjawab rasa penasaran kita yang terpantik dari presensi yang dilakukan oleh makalah yang dipresentasikan oleh para presenter tadi. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Setelah ini sesi paralel yang A di room ini akan selesai. Para partisipan bisa mengikuti sesi paralel berikutnya di jam 1 ya, di jam 1 ada seni dan masyarakat, seni komunikasi dan media. Itu nantinya akan dikasihkan linknya gitu untuk ikut di panel lain begitu, sehingga 2 hari ini para partisipan bisa memanfaatkan waktunya untuk menggali ilmu yang lebih luas lagi terkait media, seni dan fotografi atau visual secara umum. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Sehat selalu dan tetap semangat nah pandemi COVID-19. Selamat siang. Selamat siang. Untuk jadwal sesi paralel bisa dilihat di kolom chat. Nanti teman-teman bisa mengklik itu untuk atau mencatat itu untuk ikut di sesi panel berikutnya. Terima kasih. Mohon lift, Pak. Mohon lift.
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Gitu kan? Ya lo, ini lo udah mau keluar aku. Lo yang Enak sekali masakan ibu. Habis ini aku ikut bapak ya, Bu.